Batik dikenal sebagai salah satu ikon budaya kebanggaan Indonesia yang telah mendunia. Sebagai ikon budaya asal Indonesia yang mendunia, batik bahkan telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Hal tersebut tak lepas dari unsur dan nilai seni yang sangat artistik, serta teknik pembuatan batik yang diketahui cukup rumit telah membuat batik memiliki ciri khas yang sangat unik. Di Indonesia, batik yang diciptakan juga memiliki ciri khas tersendiri dari berbagai daerah. Salah satu daerah yang dikenal memiliki ciri khas pada batiknya yang dibuat adalah daerah kota Surakarta. Surakarta telah lama dikenal sebagai daerah yang cukup produktif dalam membuat batik. Selain itu, kota Surakarta juga telah dikenal sebagai salah satu produsen batik ternama di Indonesia. Pada batik Surakarta sendiri, terdapat beberapa kampung batik yang dalam waktu telah lama ini memberikan sumbangsih kepada kegiatan produksi batik di kota Surakarta. Salah satu kampung batik yang cukup terkenal adalah kampung wisata batik Kauman. Dalam perkembangannya, batik yang diproduksi di kampung wisata batik Kauman memiliki motif dan ciri khas tersendiri dari jenis batik lainnya yang diproduksi di kota Surakarta. Batik yang dibuat di kampung wisata batik Kauman memiliki ciri khas dibuat dengan jenis batik keraton atau lebih sering disebut dengan batik klasik atau pakem yang motifnya berasal dari keraton Surakarta dan mempunyai ciri rasa seni yang tinggi. Mau tahu penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap terkait dengan batik Kauman? Yuk, ikuti kami terus dalam perjalanan kami mengenalkan kampung wisata batik Kauman. Kampung Batik Kauman adalah salah satu kampung batik tertua di kota Solo. Wilayah ini berlokasikan tidak jauh dari jalan utama Jalan Slamet Riyadi. Menurut sejarah, Kampung Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta dengan mempertahankan tradisi dengan cara membatik. Batik Kauman sendiri lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada kepakem atau standar keraton. Dan dapat dikatakan motif batik Kauman lebih mempresentasikan motif batik yang pada saat itu dikenakan di Keraton Kasunanan Surakarta. Ada 3 jenis batik, yaitu batik klasik dengan motif pakem atau batik tulis yang menjadi produk unggulan Kampung Batik Kauman. Lalu ada batik cap dan batik kombinasi cap dan tulis. Terdapat lebih dari 30 industri batik di Kampung Batik Kauman sehingga para pengunjung memiliki banyak pilihan untuk membeli batik Solo di tempat ini. Keunikan yang dimiliki Kampung Batik Kauman ini yaitu pengunjung dan penjual batik dapat berinteraksi langsung dengan mengunjungi rumah industri batik. Dan mereka dapat langsung melihat proses produksi pembuatan batik serta belajar membatik. Para pengunjung dapat berkeliling di Kampung Batik Kauman dengan berjalan kaki atau dengan naik becak karena akses jalan di kampung ini berupa gang-gang sempit. Dengan berjalan kaki, Anda bisa menikmati bangunan tua dengan gaya arsitektur Jawa Belanda, rumah joglo, dan limasan. Jadi kalau kampung sejarah bukan sejarah istilahnya awal adanya kita mengangkat kampung wisata Batik Kauman itu keberadaannya mulai tahun 2006. Itu kita tandai dulu dengan kegiatan 1000 anak membatik, di mana kita lihat ketika tahun 2000-an awal itu usaha batik di Kauman itu sudah mengalami satu kesurutan yang luar biasa. Ketika itu tahun 2006 itu jumlah pengusaha batiknya itu hanya sekitar 8-10 orang saja. Nah, kemudian kita melihat sementara di sisi lain itu sudah adalah salah satu potensi kampung yang bisa mengangkat dalam arti bisa memberi manfaat untuk kampung ini sendiri dengan konsep batik itu. Akhirnya kita mendirikan konsep kampung wisata Batik Kauman, di mana kampung Kauman ini kita angkat batiknya, kemudian kita terbuka untuk wisata. Jadi di samping sebagai produksi batik,
juga menjual batik, tapi juga sebagai wisata tempat. Jadi pengunjung yang ke Kauman itu bisa tidak hanya langsung berbelanja, tapi juga melihat proses, bahkan belajar dan berwisata tentang batik. Itu tahun 2006 kita sudah mulai konsep seperti itu. Kemudian kita menggunakan kata wisata sebagai kampung, bukan kampung batik Kauman, bukan, tapi kampung wisata batik Kauman. Karena di Kauman ketika itu sudah berjalan beberapa potensi selain batik. Di situ ada homestay zaman dulu, kemudian ada kulinernya, kemudian ada percetakan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita akhirnya menyimpulkan bahwa Kauman ini sebagai kunjungan adalah tempat konsep kampung wisata seperti itu. Kita ini membentuk organisasi lah, forum rubuk seperti yang saya utarakan tadi, namanya kalau sebutannya organisasi. Namanya Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kita dirikan tahun 2006 dan itu berbadan hukum resmi. Jadi kita punya SK dari Kemenkumham sebagai organisasi resmi, ada ketuanya Pak Gunawan Setiawan dan jajaran pengurus. Saya sendiri hanya salah satu dari pengurus itu. Seperti itu. Karena kita sifatnya guyup ya, komunikasinya lebih ke silaturahmi dan kekeluargaan, gotong royong istilahnya gitu, bukan terus ada struktur, bukan struktur ya, istilahnya ada aturan-aturan baku tentang ya enggak, kita hanya kekeluargaan saja. Tapi secara resmi sebagai organisasi ya kita punya HDRT, punya aturan seperti itu. Oke, jadi secara umum Kauman yang memproduksi batik pada umumnya. Kalau zaman dulu ya batik pakem, kemudian ada tren batik saudargaran ya, Kauman juga ada batik saudargaran, kemudian ada batik modern, batik kontemporer seperti ini juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau batik Kauman seperti itu. Cuman pada zaman dahulu ketika zaman keraton itu memang produksi batik pakem yang di Kauman ini sangat digemari oleh pihak keraton atau kerajaan di Surakarta ini. Mungkin hanya itu sebagai salah satu ciri khas atau ya bisa dibilang keunggulan atau kelebihan batik yang ada di Kauman. Dengan adanya kampung wisata batik Kauman ini, industri batik atau usaha batik yang ada di Kauman semakin terbuka. Banyak sekali wisatawan baik domestik maupun luar yang ke Kauman. Itu jadi tidak menuntut, hampir semua UKM yang ada di Kauman ini pernah produknya pernah dibeli orang asing, tentunya mungkin dibawa ke sana juga, tapi itu bukan ekspor. Kalau ekspor itu memang ada produk, beberapa teman kita yang sudah ekspor ada, cuman saya belum tahu pasti apakah itu ekspornya langsung ekspor kena atau ekspor melalui agen, itu yang kita nggak tahu secara teknis. Tapi secara produktivitas ya ada batik Kauman yang sudah ekspor ada. Kampung wisata batik Kauman ini tempatnya kan di Kampung Kauman yang secara historis adalah sebagai kampung ulama. Kita punya ikon yang sangat luar biasa, namanya Masjid Agung Surakarta atau Masjid Gede Kauman Surakarta. Masjid Agungnya negara Surakarta, yaitu di Masjid Agung. Nah, itu sebagai salah satu ikon yang ya sebelum kita ngangkat kampung wisata batik sudah jadi ikon sebagai tempat kunjungan wisata. Itu satu. Yang kedua ya kita punya sejarah tentang perbatikan. Hampir zaman dulu itu kalau saya lihat dari sisa-sisa rumah kuno yang ada di Kauman, hampir lebih dari 70%, hampir 80-90% itu punya usaha batik di Kauman. Nah, itu juga menjadi salah satu daya tarik wisata tersendiri. Jadi samping Masjid Agung ada batiknya, ada peninggalan rumah kuno yang ada beberapa yang bersejarah juga. Di Kauman juga sudah ada beberapa homestay yang sudah lama menjadi langganan para, kalau zaman dulu masih musim backpacker tahun 2000-an awal itu, tahun 90-an, 2000-an Indonesia belum musim backpacker itu sudah sering di Kauman. Karena di situ ada homestay yang dikenalnya itu sama orang asing, malah orang kita nggak ngerti. Jadi kalau saya lihat di beberapa turis yang itu zaman dulu ya, ketika kata backpacker itu belum musim di Indonesia ya, tahun 2000-an, 90-an kan belum musim. Itu sudah masuk ke buku mereka biasanya backpacker itu kan bawa buku besar-besar karena belum ada gadget ya, jadi bawa buku besar lah. Di situ udah, kalau ke Solo nanti tempat tinggalnya di sini, kalau di sekitar tengah kota ya di Kauman sama di Kemayan. Kalau di Kauman ada 2 homestay yang sudah jadi rekomendasi dari dunia backpacker ketika itu. Kemudian di sisi lain Kauman ini terletak di tengah kota, di jantung kota, yang di pusat kota, dekat dengan keraton, dekat dengan masjid. Keraton sendiri adalah salah satu tujuan utama wisata di kota Surakarta. Di seberang kita sebelah utara hanya 31 km jangkauan
ada Mangkunegaran, itu Pura Mangkunegaran yang juga menjadi salah satu tujuan utama wisata di Surakarta. Di situ ada Pasar Triwindu. Intinya Kauman ini terletak di wilayah strategis untuk jalur wisata. Ada jalur kereta api sekarang yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan jalur kereta Jolodoro dan lain sebagainya, kereta wisata itu. Kauman termasuk dalam irisan itu, sehingga sebagai tempat wisata atau lokasi wisata berada di tengah tempat yang strategis. Di sisi lain kita di dalamnya juga punya potensi wisata yang sangat bagus untuk dikunjungi gitu. Di era globalisasi, tapi sekarang bukan globalisasi istilahnya, jadi era sekarang ini, era high tech, era apalah namanya, mungkin jenengan nanti bisa memberi nama yang lebih pas, diperlukan perangkat yang bukan konvensional atau lebih dari konvensional untuk pengembangan wisata. Jadi ini kalau dulu kita hanya mengembangkan kita lewat promosi lewat koran, lewat menggunakan sarana promosi ketika itu mungkin brosur, kemudian berita-berita di koran kita supaya masuk dan lain sebagainya. Zaman sekarang kan sudah, sekarang zamannya lebih maju, lebih canggih, lebih terbuka. Nah, tentunya diperlukan sarana promosi atau sarana pengembangan informasi yang lebih canggih dan lebih up to date, bahkan lebih aktual namanya ya. Setiap saat bisa dilihat orang dengan cepat dan mudah. Durasinya mungkin sedikit tapi efektif. Itu. Jadi harapan kami ke depan ini dengan siapapun kami bisa bekerja sama atau untuk pengembangan kampung. Kita pengen hal sesuatu yang modern atau malah ke depan. Jadi ke depan ini sistem informasinya seperti apa, sistem promosinya seperti apa, itu mungkin di tangan adik-adik yang dari UNS ini kita nanti bisa bekerja sama dengan untuk pengembangan yang ini, fokus ke sini. Kalau secara potensi insya Allah sudah bagus, tinggal istilahnya menyampaikan potensi itu, ngambil gambarnya, ngambil foto atau apapun itu diambil secara bagus, kemudian di manage, diolah dan dipublikasikan secara aktual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat informasi sekarang ini. Itu intinya seperti itu. Jadi kita harus melihat pangsa, bukan seharusnya masyarakat sekarang kita ini untuk pariwisata butuhnya apa, informasi seperti apa, hingga dia memutuskan untuk berwisata. Nah, dari sisi itu harus kita olah. Fokusnya kita nanti ke pengembangan informasinya, secanggih dan se-up to date mungkin.